Pelatihan Project Based Learning Digital Office Administration berbasis Google Workspace tahun 2025 di Balai Latihan Kerja BLK Kota Magelang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Selasa 30 September 2025. Surat peliharanya apa? Lakukan simulasi minimal 5 entry surat masuk dan 5 surat keluar. Input nomor keluar dimulai dari nomor 140. Nah, berarti nanti surat keluarnya ini nomornya berarti 140, 141 sampai 144 kan? Kan ini minimal ya, berarti sampai 147 pun nggak masalah. Dengan data fiktif lengkap dengan lampiran suratnya. Berarti nanti kita untuk cara amannya kita nanti bikin 5 surat masuk minimal dan 5 surat keluar minimal. Jadi ketika kita entry ini udah ada, kalau misalnya mereka butuh lampiran beneran suratnya kita udah ada. Bagikan tautan Google Sheet hasil tanggapan formulir Anda pada asesor. Jadi link ke spreadsheet dulu, baru spreadsheet-nya itu nanti yang dibagikan ke asesor. Aktifkan pengaturan agar setiap entry disimpan otomatis di Google Sheet. Oke, dan link nanti ya. Kemudian di poin 2-nya mengasihkan data dokumen secara sistematis dan efisien menggunakan Google Sheet. Ini cuma tinggal kita ganti nama file aja. Jadi nanti Google Sheet-nya yang surat masuk diganti nama filenya, jadi yang Google Sheet-nya diganti jadi arsip dokumen masuk PT Gemilang Raya. Kemudian Google Sheet yang surat keluar nanti filenya diganti arsip dokumen keluar PT Gemilang Raya. Kemudian nanti untuk suratnya diurutkan sesuai tanggal terkini. Dan yang terakhir, pastikan file Google Drive bisa diakses siapa saja. Dan dalam tanda kutip, siapa saja yang memiliki link dapat melihat, bukan mengedit. Oke, untuk tugas 2 ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok pengerjaan terakhir atau pengerjaan ketiga. Pokoknya di tugas terakhir ini teman-teman disuruh untuk
membuat kas kecil, kas kekinian. Di sini teman-teman tinggal buka Google Sheet, bikin file dengan nama laporan kas kecil, strip nama teman-teman. Buat lembar kerja dengan judul kas kecil Juni 2025. Jadi di bawah itu, ya kan? Kalau filenya kan namanya laporan kas kecil, nah di bawah nanti namanya kas kecil Juni 2025. Buat tabelnya seperti itu, masukkan data transaksi itu dalam tabel. Setelah input ini yang dari tabel, teman-teman lanjut untuk buat rumus otomatis untuk kolom saldo. Jadi nanti di bawahnya teman-teman tambahin tuh saldo atau total penerimaan dan total pengeluaran di bawah tabel. Jadi pertama nanti ditambahin total penerimaannya berapa, total pengeluarannya berapa, terus saldonya berapa. Dan formatnya pakai mata uang rupiah. Dan tinggal kecantik tampilan tabel menggunakan warna dan border. Jadi mungkin di penerimaan mungkin hijau, pengeluaran merah, dan seperti itu. Untuk rumusnya udah tahu semua? Ya, tinggal pakai. Ya, penerimaan di sum, pengeluaran juga di sum. Terus nanti di saldo berarti penerimaan kurangi pengeluaran. Itu bagikan link Google Sheet-nya. Ada pertanyaan untuk tugas ketiga? Nah, di sini dikasih tahu tuh perlengkapan dan peralatan komputer, akses internet, dan durasi waktu dalam kita mengerjakan 3 tugas itu adalah 60 menit. Paling kita sengaja udah rampung kan? Jadi ngerjain 3 tugas itu dalam waktu 60 menit. Nah, nanti teman-teman coba alokasikan waktunya. Misal bikin Google Doc 15 menit, Google Form paling 10 menit ya, Google Form 10 menit, kemudian yang Google Sheet 10 menit juga, 15 tambah 20, 35 menit ini setengah jam sudah selesai. Oke, sudah memahami 3 tugas yang nanti akan kita kerjakan saat BK? Oke, kemudian kita rangkumin dulu dalam memahami formulirnya ini. Kemudian teman-teman isi nama, tanda tangan, tanggal, asesor juga diisi. Sudah, kita lanjut ke pertanyaan untuk mendukung observasi. Teman-teman bisa isi nama asesor, TUK, nama sesi tanggal. Nah, di pertanyaan untuk mendukung observasi ini adalah pertanyaan wawancaranya.
Di situ nanti teman-teman pas wawancara, contoh nih ditanya apa saja fungsi dari MS Excel, kan ya sama kayak yang di Google Sheet kan. Apa fungsi apa aja? Misal suruh nyebutin 5, apa aja? Zoom, ya kan? If, apa? Ya, VLOOKUP, HLOOKUP, apalagi? Punch if boleh. Wina dong. Terus ada lagi nih pertanyaan, saya ditanyain bagaimana langkah-langkah membuat dokumen. Jadi buat dokumen itu buat apa berarti? Surat. Tinggal teman-teman jabarin aja bikin surat itu gimana. Pertama ya. Mungkin teman-teman bisa bilang dulu nih persiapan alat dan alatnya apa sih? Komputer. Terus karena kita pakai Google Workspace berarti pakai jaringan internet. Pastikan komputer terhubung dengan internet. Kemudian baru buka Google Doc-nya. Setelah buka Google Doc ngapain? Apa? Hah? Nah, sebelum kita langsung membuat, kita perlu analisis dulu nih ketentuan atau jenis surat yang diinginkan oleh atasan kita atau pemberi tugas. Jangan sampai kita bikin surat tapi ternyata keliru ketentuannya, kan malah nambahin bagian. Analisis dulu ketentuannya seperti apa, baru kita eksekusi dalam pembuatan surat. Setelah kita buat surat ngapain? Ya benar, verifikasi terhadap isi dari dokumen kita. Oke, habis itu setelah diverifikasi ya simpan dokumennya. Nah, habis itu kan tinggal memprosesan dokumen tersebut mau dicetak atau dikirim melalui email. Nah, tapi ini kan nanti ditanyain sama mereka. Ini bukan kita yang isi. Oke, habis itu dilanjut nanti teman-teman suruh ya nama, aksesi, tanda tangan dan tanggal itu diisi lagi. Kemudian lanjut ke daftar pertanyaan tertulis sisai. Itu diisi juga TUK, nama siswa, nama sesi, tanggal. Nah, ini baru yang contoh tes tertulisnya berupa isai. Jelaskan bagian surat dan fungsinya. Ada berapa bagian? Kepala surat, isi, sama kaki surat. Jadi kepala, tubuh, sama kaki aja bagiannya.
Pelatihan Project Based Learning Digital Office Administration berbasis Google Workspace tahun 2025 di Balai Latihan Kerja BLK Kota Magelang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Selasa 30 September 2025.